Makanya banyak keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita yang pergi berobat ke luar negeri. Kenapa? Lebih murah. Yang didapatkan banyak bonusnya. Yang pertama contohnya adalah kepuasan dari hasilnya. Di Bali sedang dibangun rumah sakit internasional. Dokter-dokternya diaspora, orang-orang Indonesia yang sudah pindah ke luar negeri. Mana negara Malaysia ini ya, yang sebagian netizen hina ya, sebagian netizen katakan tukang klaim ya, tapi coba lihat. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. 1 tahun yang lalu Bapak Presiden kita Joko Widodo itu melarang keras warga Indonesia itu untuk berobat ke luar negara, seperti contoh macam di Malaysia dan juga di Singapura, dan untuk memperbaiki hospital-hospital yang ada di dalam negeri Indonesia agar masyarakatnya lebih nyaman berobat di dalam negeri kita sendiri. Karena beliau merasa rugi kalau masyarakat Indonesia itu berobat ke luar negara. Akan tetapi baru-baru ini diviralkan dengan spanduk di Indonesia, mau berobat ke Malaysia aja lebih dekat, lebih terjangkau. Wow. Dan ini juga banyak respon-respon dari para netizen Indonesia. Macam mana tanggapan ataupun respon dari netizen Indonesia tersebut? Kita tengok dulu videonya. Mau berobat ke Malaysia aja, lebih dekat, lebih terjangkau, dan lebih memuaskan. Oh, ditambahin. Kurang ini, lebih memuaskan. Jadi, makanya banyak keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita yang pergi berobat ke luar negeri. Kenapa? Lebih murah sedikit, tapi yang didapatkan banyak bonusnya. Yang pertama contohnya adalah kepuasan dari hasilnya. Tidak bolak-balik. Sekali aja kita, 2 kali aja kita ke sana, sudah selesai. Baru sekalian jalan-jalan. Jalan-jalan udah ke luar negeri. Iya kan? Biaya yang dikeluarkan lebih murah, hasil memuaskan, sekalian jalan-jalan. Kalau di Konoha, udahlah mahal, salah diagnosa. Udah begitu nggak merasa bersalah pula, diulang, bayar pula lagi. Nggak ada uangmu, nggak dilayani. Baru sering nggak kalian lihat kalau di warkop, di tempat-tempat tongkrongan, distributor obat duduk bareng dengan orang medis. Orang medis bukan yang kaliber kecil ya, pahamlah kalian. Nanti supaya tidak ada alasan mereka menuntut aku, ya kan? Karena mereka punya komunitas itu loh yang 3 huruf. Jadi gini, sering kita lihat mereka itu duduk bareng ngopi, padahal dari kode etik itu tidak bisa. Jadi nanti distributor obat ini akan menawarkan, Pak, Bu, pakai dong obatku. Ini nanti gini-gini bonus jalan-jalan ke Eropa ya Pak, Bu. Tidak peduli obat bagus atau tidak, yang penting saya untung. Mau pasien itu sekarat, mau tambah sakit, itu urusanmu. Kalau bisa kau 10 kali bolak-balik ke tempatku, bahagia aku bahagia melihatmu bolak-balik ke tempatku. Itu kalau di sini. Makanya di negara Konoha ini, yang dulunya bersosial, yang dulunya untuk mendidik, yang dulunya untuk mencerdaskan, sekarang lebih ke bisnis. Memang semua itu sudah dibutakan dengan uang ya geng. Kesehatan itu sangatlah penting, dan
alasan Indonesia itu memberikan spanduk macam itu pasti banyak ya geng alasannya. Mungkin salah satunya ya apa yang dikatakan oleh abangnya tadi itu. Di Konoha ya, di Konoha itu perobatannya itu lebih mahal, kualitasnya itu kurang menjamin konon katanya ya. Oke, saya akan membahas tentang yang ada di Malaysia. Di Malaysia itu sangat murah, geng. Terjamin, lebih detail, lebih terjangkau, lebih memuaskan. Sekaligus untuk boleh jalan-jalan ke luar negara. Nah, ini yang harus kita perbaiki itu, geng. Kita ini, aduh, gimana ya? Kalau sampai ada spanduk di Indonesia dan sadar tak sadar itu sebetulnya mempromosikan Malaysia. Kita ini yang sepatutnya itu harus banyak memperbaiki dan jangan dibuatkan bisnis. Yang namanya juga dokter ya, dokter itu yang bertanggung jawab besar dan berjaya besar dan berjasa besar, yang sepatutnya harus tulus membantu masyarakat-masyarakatnya, bukannya malahan diperas untuk meminta uangnya tanpa dia orang sadari. Tapi ada juga yang tak setuju dengan fakta-fakta macam ini, geng. Seperti contoh macam Kokori saya yakin dia orang pasti tak terima dengan kenyataan ini. Mungkin karena dia itu belum pernah mengalami sakit lalu berobat ke luar negara ataupun berobat ke dalam negeri sendiri yang kena case-case yang macam itu. Memang di Indonesia ini tak semuanya macam itu, geng. Tak semuanya. Ada juga sebagian di Indonesia ini yang pengobatannya bagus, tapi masih banyak juga pengobatan di Indonesia ini yang dibisniskan. Oke, sekarang kita tengok tanggapan dari si Kokori. Saya yakin dia orang itu pasti tak terima dengan fakta. Ini dari komentar YouTube kamu ini ya. Super Nina 73 kasih kamu 9,90 ringgit. Terima kasih karena berkata benar dan mempertahankan kami. Ya. Ini adalah bukti bahwa kamu cari follower di sana dengan konten-konten banding-banding yang memuji-muji negara mereka. Dan maaf ya, konten-konten kalian satu geng itu semuanya menjelek-jelekkan negara sendiri. Ya. Ya demi ini kan ringgit ya, rupanya YouTube ini bisa terima ringgit dan terima saweran dari para penonton, komentator. Ini yang kalian cari kan ya, semurah itu harganya ya. Kamu kira buat konten kuliah di negara sebelah, kemudian rumah sakit ya mengajak warga negara Indonesia untuk berobat ke sana ya, apa kalian ini mikir kita nih jadi tertarik gitu untuk berobat, untuk kuliah ke sana ya, dengan konten-konten kalian yang narasinya sangat memburukkan negara sendiri ya, bahkan menghina orang-orang kamu sendiri loh, orang-orang Indonesia ya. Kita dikatain IQ 78, SDM rendah ya, terus lalu lintas kita juga nggak tertib ya, selalu narasinya negatif melulu. Jalanan macet, sudah macet total, kita nggak bisa kemana-mana, lalu kita dituduh tidak memberikan laluan kepada ambulan, kepada pemadam kebakaran ya. Narasi kalian itu yang membuat kita makin nggak senang dengan negara yang kamu puja-puji ya. Kami nggak akan beli barang-barang mereka. Untuk kesehatan kami kalau bisa ya kami cari negara lain. Kita ke Thailand, kita ke Tiongkok, ke Vietnam, ke Filipina, atau berobat di negara sendiri. Rumah sakit kita makin bagus ya. Di Bali sedang dibangun rumah sakit internasional. Dokter-dokternya diaspora, orang-orang Indonesia yang sudah pindah ke luar negeri sekolah di sana akan kita tarik lagi untuk bekerja di Bali, bukan di hotel ya, rumah sakit internasional di Sanur ya, Bali, kelas dunia, kongsinya dengan Mayo Clinic Amerika Serikat ya. Di Indonesia kita sekarang akan dan sedang dan sudah ya punya rumah sakit yang bagus ya. Dan kita akan terus berbenah karena apa? Persaingan sangat ketat dari negara sebelah.
Kita tidak mau kehilangan devisa 180 triliun setiap tahun untuk berobat ke Malaysia dan lain-lain. Jangan sombong, jangan terlalu senang ya. Kalian buat konten-konten semacam ini, makin kita nggak senang dengan negara yang kamu puja-puji. Nggak akan kita keluarkan duit ya untuk melancong ke sana, makan, shopping, berobat, kuliah ya. Bapak ibu yang mau kuliahkan anak-anaknya jangan ke negara Malaysia ya, di skip. Mau berobat kalau bisa di negara sendiri atau di negara lain ya. Bosen ke sana. Makin kalian buat konten memburukkan Indonesia, menghina Indonesia, mendiskreditkan pemerintah kita, makin kita antipati ya. Jadi strategi kalian itu bodoh ya. Mau kita bersimpati, mau kita keluar duit, mau kita berbisnis ya, harus baik-baikin kita. Kalau menghina kita nggak akan kalian lihat duit kita. Oke? Dan teman-teman semua jangan mudah percaya oleh konten-konten propaganda mereka ya. Orang-orang asing dan antek-anteknya itu bisa punya niat untuk menyebarkan narasi negatif supaya kita pesimis ya, supaya kita tidak percaya pemerintah kita, supaya kita bergaduh sendiri, negara kita terpecah belah. Hati-hati terhadap agenda-agenda mereka ini. Oke, media massa nasional, internasional maupun media sosial bisa digunakan untuk media propaganda demi kepentingan politik ya. Mereka-mereka yang tidak senang negara kita maju, aman, damai, bersatu, dan makmur. Segitu bencinya ya Kokori dengan Malaysia ini. Apa salahnya Malaysia ini, geng? Adanya orang-orang Indonesia itu memuji negara lain, ya memang itu fakta. Memang faktanya macam itu. Dan sebetulnya tujuan kami itu membuat konten-konten perbandingan antara Indonesia dan juga Malaysia itu sebetulnya untuk membangun negara kita, agar kita ini lebih diberi kesadaran dan boleh bersaing dengan negara Malaysia. Itu tujuannya yang utama, bukan malahan menghina negara kita sendiri. Dan yang kata-kata Kokori menghina negara sendiri itu ucapan yang mana? Ayat-ayat yang mana? Saya tak pernah keluarkan, dan kami juga konten-konten kreator yang lainnya pun tak pernah mengeluarkan, menjelekkan ataupun juga menghina negara kita sendiri. Kita itu bangga dengan negara sendiri. Maka dari itu, karena saking bangganya ya, jadi kita harus merumat atau juga mengembangkan. Dan cara mengembangkan negara itu berbeda-beda, bermacam-macam. Karena kita sebagai rakyat kecil itu tak boleh mengembangkan pribadi. Maka dari itu membuatlah konten-konten seperti ini agar pemerintahan itu tahu perkembangan negara jiran sendiri, macam di Malaysia. Begitupun juga pendidikan. Pendidikan di Malaysia itu sangatlah diutamakan, apalagi khusus untuk warga tempatan Malaysia. Warga tempatan Malaysia apabila dia orang itu mempunyai anak lalu tak mau menyekolahkan anaknya, bisa dipanggil oleh kerajaan Malaysia dan dihukum orang tuanya ini, geng, karena tak mau menyekolahkan anaknya. Begitu ketatnya pendidikan di negara jiran kita, Malaysia. Dan apa yang terjadi di negara kita ini, geng? Banyak orang-orang yang miskin, kurang mampu, itu yang tak bersekolah. Ya, kita tahu sekolah-sekolah negeri di negara kita itu sudah banyak bantuannya. Akan tetapi para wali-wali ataupun orang tua kita ini lebih memilih menyekolahkan ke swasta. Itu pasti banyak alasannya. Alasannya tentang kualitas dan perkembangan pendidikannya itu mungkin lebih baik di sekolah swasta daripada sekolah negeri. Macam di SD dan MI. Itu lebih banyak muridnya itu di MI, di sekeliling saya ya. Itu banyak alasan-alasannya. Dan orang yang di pelosok-pelosok sana, macam di Papua ya, itu saya tengok video di sana itu sekolahnya itu masih yang banyak yang harus diperbaiki. Bahkan ada juga yang tak bersekolah. Nah, itu yang kita naikkan dulu agar mindset ataupun EQ kita, EQ orang Indonesia itu boleh naik. Kita ambil contoh macam di Malaysia ya. Mana ada Malaysia itu netizen-netizennya Malaysia yang cakap macam Kokori, yang seakan-akan membela negara sendiri,
seakan-akan membela negara sendiri, tapi faktanya dia orang itu iri dan dengki kepada negara orang lain. Itu yang tak baik. Kita ini negara jiran, apalagi Indonesia dan Malaysia ini sama-sama berumat beragama Islam, jadi harus saling merangkul, jangan sampai dipecah belahkan macam ini. Kalau konten-konten kokori macam ini diterus-teruskan, semakin banyak orang yang benci kepada negara-negara lain macam di Malaysia. Oke, sekarang kita tengok ataupun pendapat dari si kakak jantung pisang. Kita masuk ke live-nya akun TikTok-nya si kakak jantung pisang untuk penutupan ya. Nanti macam mana tanggapan ataupun pembahasannya dari kakak jantung pisang. Oke, langsung kita masuk, jom ke live-nya jantung pisang. Coba lihat sekarang, poster ya, spanduk di Indonesia ya, mau berobat ke Malaysia. Di mana negara Malaysia ini ya, yang sebagian netizen hina ya, sebagian netizen katakan tukang klaim ya, tapi coba lihat, pertanyaannya, Kementerian Kesehatan di Indonesia apakah sudah tidak ada? Sehingga kita ya dialu-alukan mau berobat pergi ke Malaysia. Spesial sekali Malaysia kan? Nah, jadi kepada engkau haters ya, netizen ya, yang membenci negara Malaysia ya, coba lihat ya. Silap-silap kau yang membenci Malaysia nih ya, nanti satu saat kau berobat datang ke Malaysia. Tak malu? Hah? Tak paham aku ini, ya. Mau berobat ke Malaysia saja lebih dekat, lebih terjangkau. Harapan baru? Coba lihat. Anda katakan basi. Nah, jadi jangan remehkan ya. Jangan sesuka hati. Kokori ya, Kokori. Boleh jelaskan ini Kokori ya? Lihat ya. Lihat ya. Boleh jelaskan Kokori apa ini? Ada poster ya, spanduk, di mana di spanduk itu bertuliskan mau berobat ke Malaysia ya. Lebih dekat, lebih terjangkau, lebih murah. Ada apa dengan kesehatan di negara kita, Kokori? Di mana Anda katakan ya gratis ini, gratis itu ya. Tapi kenapa ada slogan seperti ini? Seperti kampanye ya. Seakan menyuruh rakyat Indonesia kalau sakit pergi berobat ke Malaysia. Ya, lebih dekat, lebih terjangkau, lebih murah. Layanan memuaskan ya. Sungguh sangat memuaskan layanan perobatan di dalam Malaysia. Sibuk aja hal negara. Kenapa rupanya kalau aku sibuk? Memangnya macam kau? Kau tak tahu apa-apa? Malu kan? Makanya jangan meludah ke langit ya. Kena muka kita sendiri. Kalau nak menghina negara tu agak-agak fikir-fikir, tahu? Kita masih keterbergantungan kepada negara ni. Tahu? Kita masih sangat memerlukan negara ni, tahu? Kita sangat memerlukan negara ni, tahu? Awas kalau balik ke Indonesia. Thank you Mawar, thank you.
Kok tanya saya? Saya tenang, tenang. Kokori, ya, Ain harapan masa depan suram, Win Wan Nur, lihat, 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 Of course lah, ya, aku akan teruskan, ya. Kau ingat kau siapa? Kau ingat kau siapa, Ida? Kau ingat kau siapa, Ida? Macam ni dah, Kita beda pendapat tak jadi masalah, tapi jangan jadikan beda pendapat kita tu menjadi satu permusuhan, Di sini korang, ya, korang tak boleh terima, tahu? Tahu, tapi jangan jadikan beda pendapat kita itu menjadi satu permusuhan. Tahu? Hanya orang-orang yang ber-IQ di bawah rata-rata menjadikan satu perbedaan itu permusuhan. Bukan berarti kita beda pendapat, kita jadi musuh. Tapi ini yang korang lakukan. Tahu? Ini yang korang banyak lakukan sekarang. Beda pendapat, kau cari sokongan, kau provokasi orang, ya, untuk membenci juga. Kalau kami tak macam tu, ya, beda pendapat kami tak jadi masalah, Biasa, beda pendapat itu biasa, ya. Thank you. Helang putih, aku pun malu, ya. Malu. Jangan biasakanlah kita suka menerima pemberian, ya. Kita ni sempurna, sehat, ya. Jangan ada orang luar datang ke negara kita, manisir, malu, tahu, malu. No. Jap lagi. Sabar JP, sabar. Okey. Gaya. Thank you, terima kasih. Berkali-kali aku dah cakap, aku ni Indonesia, orang Indonesia. Bukan. Aku rasa aku tak perlu jelaskan pun, ya. Orang dah tahulah aku ni orang Indonesia. Jengkol berapa sekilo? Budi, takkanlah kau nak tanya dengan aku, Budi, Tapi kau cakap kedai kau ada 8. Kau tak jual jengkol ke, Budi? Aku tengok kau selalu dekat apa tu, dekat Petisa sana. Takkan kau tak tahu harga jengkol berapa? Kau cakap kedai kau ada 8. Budi. Aduh, Ina Budi ni sebenarnya dia tak pernah hujat aku. Belum ada lagi aku dengar lah, ya, belum ada. Tapi aku saja je suka juga aku mengusik-ngusik si Budi ni. Tapi entahlah kalau di belakang aku dia ni ada menghujat aku, tapi kalau secara langsung aku tak pernah dengar kau ni Budi menghujat aku, jadi semalam adalah beberapa malam dalam live tu aku saja je usik-usik manja kau. Tak ada niat apa-apa pun, Budi, apa pandangan kau
nih Budi. Ada slogan di negara Indonesia ya. Kok nih orang apa Budi? Kau warga negara mana nih? Indonesia kan Malaysia? Budi, Malaysia Malaysia Sebab kau cakap kau ada kedai dalam Malaysia ni 8, mestilah kau orang Malaysia kan? Tapi aku tengok kau memang NKRI harga mati jugalah. Aku tengok apa pandangan kau ni Budi? Mau berobat ke Malaysia? Oh, ya ke Budi? Aduh Budi, kedai Budi tak jual jengkol, cuma jual rokok seludup je. Amboi Budi, hati-hati Budi. Aku terjah Budi. Lama dah nih Budi, tak menerjah nih Budi. Iya kan Siti Zarina Budi ya. Budi tak macam nama orang Malaysia ya. Budi itu biasa nama-nama orang Indonesia ya. Budi, ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar. Ini ayah Budi, ini adik Budi. Ingat tak Budi itu pelajaran sekolah tuh. Kalau kau orang Indonesia kau mesti tahu pelajaran-pelajaran sekolah macam tuh Ini Budi. Yang penting kopi dulu.